Dan ini lagi dok, katanya sih kalau induk dari virus itu meninggal, ini katanya virusnya akan mati semua. Bener gak sih itu? Jadi seharusnya kayak penyemprotan itu setiap hari atau cuma sekali aja sih dok? Sebetulnya untuk penyemprotan sih saya tidak terlalu ini, ya artinya penyemprotan tidak menyelesaikan masalah karena dia mungkin membunuh virusnya pada saat itu, tapi nanti hari berikutnya atau minggu berikutnya virusnya bisa datang lagi. Jadi harus gimana dok? Ya artinya yang penting masyarakatnya, ya jadi kuncinya sebetulnya adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Iya. Ya kembali lagi 3M tadi, pakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu yang sebenarnya paling utama untuk COVID ya itu. Dan ini lagi dok, katanya sih kalau induk dari virus itu meninggal, ini katanya virusnya akan mati semua. Bener gak sih itu? Jadi begini, virus itu adalah suatu benda hidup yang membutuhkan benda hidup lain untuk bisa bertahan. Ya. Kayak parasit gitu dok? Ya, jadi ya virus, bakteri, parasit itu semuanya adalah mikroorganisme yang membutuhkan adanya media untuk bisa tetap hidup. Jadi artinya kalau induknya atau orang yang menderita COVID itu mati, meninggal, maka si virus ini juga akan mati. Tapi kan butuh waktu, nggak bisa begitu yang sakit meninggal virusnya langsung ikut mati karena kan di dalam sel itu semua yang dibutuhkan oleh virus masih tersedia. Jadi dia bisa bertahan hidup beberapa waktu. Berarti ya. Ini Jok, ada lagi kasus yang sering kita jumpai juga ketika ada pasien yang meninggal. Ini hasil swabnya kok munculnya 3 hari, ini gimana dok? Jadi ini kendala ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita di Indonesia itu alat yang tersedia, tenaga yang bisa mengerjakan itu terbatas. Jadi swab itu ya, kalau kemampuan rata-rata harian satu laboratorium misalnya katakan cuma 200 atau 300 swab, maka yang berikutnya itu akan dikerjakan pada hari berikutnya. Jadi kenapa kok swab itu ada yang baru jadi 3 hari, ada yang baru jadi 7 hari? Iya betul. Ya karena itu tadi, karena yang ngerjakan sama mesinnya harus antri. Itu kendala. Jadi kalau nanti mesin swabnya, mesin PCR namanya mesin PCR-nya bertambah, tenaga yang mengoperasikan dilatih bertambah, maka harapannya ya bisa cepat. Jadi contohnya seperti di Saiful Anwar sekarang 1 hari sudah bisa selesai. Bahkan kalau kondisi ekstrim, misalnya pada pasien yang meninggal dan kita harus memastikan bahwa ini COVID atau bukan, dalam 2-3 jam sudah ada hasilnya. Jadi kita saat memerintahkan pasien itu dibawa keluar dari rumah sakit itu sudah ada kepastian bahwa pasien ini akan dimakamkan secara COVID atau secara normal. Itu meskipun kalau meninggal di rumah sakit dok ya, ada penawaran juga sesuai dengan protokol kesehatan. Terus kemudian kalau di Kota Malang ini kan informasinya menjadi zona merah, terus naik kan, terus ini untuk mengetahui bahwa itu benar-benar pasien kena COVID atau bukan, tapi menggunakan APD dok. Biasanya kan memakan seperti itu. Ini ada yang bilang sih bahwa itu jadi muncul kerancuan juga. Bisa bukan kena COVID, tapi bisa datanya masuk ke pasien COVID. Jadi sebetulnya begini, untuk bisa menyebutkan seseorang terkena COVID atau tidak itu ada banyak parameter yang harus diisi. Jadi nggak bisa, kita nggak mudah meng-COVID-kan seseorang itu tidak mudah. Jadi artinya begitu pasien datang dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, gejala-gejala yang muncul pada pasien, itu nanti kita akan kumpulkan, kita bisa terwujudkan apakah ini mengarah ke sana atau tidak. Nanti kemudian hasil laboratorium darahnya akan menunjukkan. Jadi
pada penyakit-penyakit virus seperti COVID itu karakteristik di darah itu juga spesifik. Jadi berbeda, misalnya infeksi karena bakteri, infeksi karena jamur, infeksi karena virus, dan infeksi karena kuman yang lain itu secara tipikal berbeda. Jadi kita bisa lebih mengarah. Kemudian foto ronsen ya. Foto ronsen akan juga memberikan gambaran yang berbeda. Jadi kalau ini penyebabnya adalah infeksi paru karena bakteri atau karena jamur atau karena virus, itu juga berbeda. Kemudian yang berikutnya kita masih tetap melakukan juga rapid test ya, walaupun rapid test ini sebetulnya angka istilahnya kemampuannya untuk mendiagnosa itu sangat kecil, tapi tetap kita lakukan sebagai salah satu yang bisa kita kerjakan saat ini karena dia mudah dan cepat. Tapi tidak bisa menjamin apakah orang ini memang menderita COVID atau tidak. Dan yang paling utama adalah hasil swabnya. Jadi gabungan dari beberapa pemeriksaan. Kadang-kadang kalau swabnya belum sempat ada hasilnya atau belum keluar, pasiennya sudah meninggal. Nah ini dia. Nah, kita bisa kerjakan satu tadi swab yang saya bilang di Saiful Anwar postmortem ya. Jadi postmortem swab yang jadi dalam beberapa jam itu bisa kita kerjakan untuk mengkonfirmasi. Atau kalau kita tidak bisa, ya kita lihat datanya secara lengkap. Tadi dari riwayat pasien, hasil pemeriksaan darah, hasil foto ronsen, hasil eklia atau rapid testnya. Dari sana kita bisa simpulkan sebetulnya ini mengarah kemana. Jadi sebetulnya tidak ada rumah sakit atau dokter yang senang mengcovidkan pasien atau menuduh pasiennya COVID, karena itu konsekuensinya jadi berat. Ya, karena mungkin ada protokol kesehatan itu dok ya. Ketika meninggal di rumah sakit, pokoknya ini untuk pemakamannya harus menggunakan protokol kesehatan. Tidak selalu. Oh. Jadi artinya ada beberapa kasus yang bisa dimakamkan normal. Oh gitu. Jadi tidak semua di masa pandemi ini kematian. Ada informasi loh dok itu dok. Nah, jadi sebetulnya pasti ada miskomunikasi. Jadi memang harus ditelaah dulu. Kira-kira kalau saya punya beberapa kasus ya, artinya yang non COVID meninggal ya dimakamkan biasa. Bahkan contohnya ini kebetulan dokter juga ya. Jadi artinya ada dokter yang meninggal dan penyebabnya adalah stroke, ya beliau dimakamkan secara biasa. Artinya boleh diantar oleh keluarga, nggak perlu walaupun pada masa pandemi. Jadi yang penting dikomunikasikan dengan baik. Jadi kadang-kadang kita ini yang didulukan emosionalnya dulu. Jadi itu akhirnya nanti tidak menemukan titik temu yang baik. Jadi karena kedua belah pihak masing-masing ngotot. Jadi prinsipnya adalah sebetulnya rumah sakit itu tidak akan semena-mena memberikan suatu vonis ya. Kalau pasien itu terkena bahwa ini COVID, terkena COVID. Betul. Jadi pasti ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi gitu. Baik, kalau itu tadi dokter menyampaikan bahwa kalau pemakaman COVID itu sesuai dengan protokol kesehatan itu pun belum tentu karena terserang penyakit atau terserang virus corona. Tapi pada kenyataannya di masyarakat ini sudah muncul sugesti-sugesti seperti itu. Kan ini sakitnya cuma kena tipes, terus kemudian kok besoknya sudah meninggal. Nah ini pemakamannya pakai protokol kesehatan juga, APD lengkap lagi, dikawal polisi lagi. Jadi betul, ya kalau ada seperti itu artinya dari data-data terakhir ada indikasi ke arah COVID. Jadi nggak mungkin. Berarti masih ada indikasi mengarah ke COVID ya? Iya, datanya. Jadi artinya tinggal pembuktiannya sebetulnya dengan swab tadi. Ya. Masalahnya kalau misalnya kita curiga bahwa pasien ini COVID. Kemudian kita memberikan rekomendasi untuk dimakamkan secara normal. Kita bisa bayangkan berapa banyak lagi nanti keluarga yang akan tertular. Nah ini dia. Pelayat atau orang yang datang takziah, mungkin yang datang untuk malam tahlil segala macam itu berpotensi untuk menularkan ke mereka. Jadi ini yang kita berikan adalah suatu prediksi berdasarkan data yang valid. Jadi nggak mungkin, karena kita juga nggak seneng atau nggak suka lah mengcovidkan. Kalau memang tidak ada indikasi ke arah COVID, yang akan kita sampaikan. Tapi kira-kira nih seberapa cepat sih dok orang terserang atau terjangkit virus corona ini terus kemudian meninggal? Seberapa cepatnya? Ya tergantung dari kondisi masing-masing orang mas. Tapi prinsipnya bahwa perburukan itu bisa sangat cepat. Jadi kalau kita mendapatkan seseorang yang mungkin
hari ini masih baik, ya. Tiba-tiba nanti malam panas dan sesak. Nah itu ya, ada kejadian meninggal, juga sih. Itu kita harus waspada bahwa karena penyakit ini memang mempunyai kemampuan yang sangat cepat untuk menimbulkan perburukan. Ya. Sudah ada obatnya belum, Dok? Untuk COVID ini? Jadi begini, seperti pada umumnya virus, sebetulnya COVID ini bisa disembuhkan lewat meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Masalahnya, ya sampai saat ini obat yang pasti memang belum kita ketemukan. Masih banyak obat yang dalam penelitian. Artinya obat-obat yang kita berikan saat ini itu memang ada beberapa antiviral, antivirus yang sudah dicoba di Wuhan, sudah dicoba di Italia, sudah dicoba di Amerika, dan beberapa tempat lain di Eropa. Nah, tapi kan karakteristik manusianya kan tidak sama. Artinya orang bule dengan orang Asia itu nggak sama. Jadi memang masih kontroversi. Dalam artian ada beberapa obat yang di negara luar itu memberikan hasil yang kurang baik, tapi ternyata di Indonesia hasilnya bagus. Ya, ini karena kita masih baru punya pengalaman 6-8 bulan, jadi memang kita masih mencari-cari. Jadi obat pasti memang belum bisa kita bilang sudah ada, tapi kita sudah melakukan penelitian pada beberapa obat yang punya potensi untuk menghambat virus ini. Tapi sekali lagi, yang namanya virus itu butuh daya tahan tubuh yang kuat. Jadi semakin baik kondisi seseorang, kemampuan daya tahan tubuh dan sistem kekebalan tubuhnya, sistem imunnya, maka biasanya orangnya akan recovery dengan cepat. Ya, jadi makanya kenapa kok banyak yang nggak bergejala, itu karena daya tahan tubuhnya sebenarnya bagus. Dan dulu ya ada istilah kalau ini hanya mengenai orang-orang tua aja, orang-orang yang usia tua, ternyata tidak. Sekarang pasien kita tuh juga ada yang usia 20-an yang meninggal. Kemarin ada satu pasien usia 21 tahun. 21 tahun ya. Meninggal dunia. Itu gimana, Dok? Untuk kehidupan sehari-harinya gimana, Dok? Artinya kebetulan si pasien ini gemuk ya, memang gemuk ya. Jadi mungkin sudah terjadi suatu kondisi, mungkin dia punya diabetes yang kita nggak tahu ya, walaupun usia masih muda. Karena kita itu kalau merasa sehat kadang-kadang belum tentu di dalam kalau diperiksa itu memang betul-betul sehat 100%. Jadi keluhan itu kadang-kadang tidak selalu berkorelasi dengan adanya gangguan. Baik, kalau gini, Dok, saya juga penasaran sih sebetulnya awal terserang virus corona ini tanda-tandanya gimana? Mungkin yang dirasakan tubuh, katakan ada orang yang badanku kok demam, terus badanku kok capek-capek, kok rasanya sesak. Ini awalnya gimana, Dok, tanda-tanda seperti itu? Jadi gejalanya sebenarnya non spesifik ya, tidak spesifik. Jadi artinya gejalanya sama seperti flu biasa. Jadi bisa greges, bisa demam tinggi. Tapi nggak sampai beler, Dok, ya? Bisa, jadi nggak bisa dibilang 100% nggak sampai beler. Jadi ada yang jadi memang yang disebut dengan virus corona ini adalah suatu virus yang sangat pintar beralih rupa ya. Jadi dia bisa menyerupai, bisa kamuflase ya? Ya, betul. Jadi kalau yang khas kan gejala seperti flu ya, demam, batuk pilek, nyeri telan ya. Tapi ada juga pasien yang datang itu dengan keluhan nyeri perut. Berarti penyakit lambung. Ya, jadi pasien itu datang dengan mual, dengan muntah, nyeri perut, diare, ya. Jadi nggak ada gejala sesek sama sekali, nggak ada batuk, nggak ada sesak. Tapi kemudian setelah di rumah sakit 3 hari, tiba-tiba ada perburukan, tiba-tiba mengeluh sesak. Dan waktu di ronsen awal waktu masuk 3 hari yang lalu itu bagus, bersih. Tapi kemudian setelah dia mengeluh ada sesak di ronsen, paru-parunya sudah ada radang. Nah, itu memang arahnya ke situ. Jadi yang harus kita waspadai karena memang dia nggak spesifik. Ada yang datang dengan gejala kulit, jadi kayak orang gabaken. Dia gabaken, dipikir ini gabak biasa, tapi kok tiba-tiba ada perburukan. Itu bisa ya, Dok? Bisa. Jadi karena gabaken terus kemudian orang memang ini COVID sebetulnya, tapi munculnya di kulit seperti gabakan. Jadi hati-hati. Jadi tidak selalu pasien itu datang dengan batuk, pilek, panas. Jadi dia punya yang disebut dengan masking effect ya, jadi bisa menyaru, menyerupai penyakit yang
lain. Tapi di lapangan dok ya, kenyataannya masih banyak masyarakat yang meskipun merasa greges, merasa pusing, terus badan capek-capek, flu juga, ini enggan datang ke dokter atau periksa ke rumah sakit. Ya, sebetulnya begini, tidak masalah ya selama masih bisa diatasi, yang penting istirahat. Ya kembali lagi protokol kesehatan. Ya. Jadi kalau Anda di rumah merasa tidak nyaman ya karena mungkin rasanya greges, badannya sakit semua, kepala pusing, sakit kepala ya, kemudian nyeri-nyeri otot, sebaiknya beristirahat. Ya, beristirahat, makan yang teratur dan cukup. Ya, banyak yang menyatakan bahwa sebetulnya dengan istirahat yang cukup, makan yang teratur, itu sistem imun akan meningkat. Menjaga imunitas tubuh sendiri, dok ya. Nah, kalau kan tadi saya sudah bilang bahwa sebenarnya yang terbanyak itu 60-70% itu justru yang tidak bergejala atau gejala ringan. Yang gejala berat itu kurang dari 30 atau 20% yang butuh diopname. Jadi kuncinya ya kalau Anda merasa badannya nggak nyaman, ya istirahat, boleh minum obat flu mungkin golongan parastamol dan sebagainya untuk menghilang nyeri, silakan. Tapi kalau keluar tetap pakai masker karena jangan sampai nanti kita jadi sumber penularan ke orang lain. Ya, maka dari itu dok yang kenyataannya masih banyak masyarakat itu yang merasa ada yang sesuatu gak enak di badannya, terus kemudian mau deket ke dokter periksa saja dia sudah ketakutan bahwa nanti takut karena ini virus corona. Nah, akhirnya juga mereka akan mencari pengobatan alternatif. Mungkin ke dukun lah dok. Nah, artinya kalau pengobatan alternatif dalam tanda petik itu berkaitan dengan obat-obat tradisional yang meningkatkan daya tahan tubuh, jadi kayak kita minum temulawak, minum beras kencur, itu jahe, itu kan baik untuk mensupport daya tahan tubuh, jadi nggak apa-apa. Ya, jadi dengan menggunakan obat-obat tradisional yang sudah terbukti bisa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang berkaitan sama flu tadi, itu saya kira bisa digunakan sebagai pertolongan pertama sebelum kita ke rumah sakit kalau kita ragu-ragu atau takut ke rumah sakit. Berarti itu antisipasi atau juga istilahnya dokter Buki menyarankan ya sebelum datang ke rumah sakit ketika badan gak enak mungkin memakai alternatifnya ramuan-ramuan seperti itu ya. Ya, jadi istirahat yang cukup, makan yang teratur, boleh konsumsi obat-obat tradisional. Nanti yang paling penting itu kalau sudah mulai ada gejala yang ya artinya demamnya sangat tinggi, kemudian ada mual muntah, sakit kepala hebat, ya itu kita harus ke rumah sakit ya. Tapi kalau masih bisa diatasi dengan obat-obat bebas yang ada di toko atau dengan mungkin jamu-jamu atau obat-obat tradisional, silakan boleh dikonsumsi. Yang penting kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya itu yang paling utama. Kuncinya kalau virus selalu itu. Harus minum apa sih dok untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh itu? Ya artinya yang sudah terbukti ya jelas vitamin C ya. Vitamin C. Jadi makanya harus konsumsi buah, harus konsumsi sayur yang cukup karena di buah dan sayur itu kan sebenarnya vitamin lengkap ya. Yang vitamin C, vitamin B, vitamin E itu sudah ada. Jadi kalau kita sudah mengkonsumsi buah sayur cukup, ya kita tidak perlu minum suplemen sebetulnya. Tapi kan teknis kadang sulit, repot ya harus sedia buah tiap hari. Akhirnya yang paling gampang ya beli vitamin C yang sudah dikemas jadi di toko, kita minum sekali atau 2 kali sehari, ya itu sudah memberikan asupan yang cukup untuk melawan virus ini. Kalau buah, kira-kira buah apa dok? Semua buah. Semua buah bagus. Semua buah sebetulnya ya jangan durian mungkin ya, kalau durian jelas. Jadi yang kurang baik itu dia durian. Itu bagus sebetulnya dok. Iya. Enak banget itu. Iya kan? Betul, itu enak memang, tapi mungkin dari segi proteksi juga kurang ini, malah kadang-kadang orang akhirnya tensinya naik setelah kebanyakan durian. Nah ini dia. Kayak buah tomat itu bagus dok ya. Bagus, vitamin C-nya sangat banyak. Jadi jeruk itu. Ya. Cuman hati-hati tadi saya bilang kalau yang punya gangguan lambung ya konsumsi buah-buah yang asam ini harus hati-hati ya. Karena sebetulnya selain buah yang asam itu juga buah yang manis pun juga mengandung vitamin C yang cukup. Jadi pilihlah buah yang aman untuk lambung kita. Baik. Dok, saya juga ingin tanya, kemarin sempat ada juga pertanyaan bahwa sebetulnya yang berhak atau
melakukan rapid ini dari tim dokter ahli sendiri atau katakan dokter umum bisa nggak dok? Bisa. Untuk swab ya? Jadi rapid swab itu artinya ada dua ini. Jadi kalau rapid itu kan kita ngambil darah, bisa dari darah yang di jari atau kita ambil di tangan ya, di persendian. Itu kemudian kita teteskan pada unit rapid yang tersedia dan dia akan menunjukkan hasil segera langsung ya. Jadi setelah darah diteteskan nanti akan ada garis-garis yang muncul ya. Kalau garisnya muncul berarti rapidnya positif. Itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Tentunya ada artinya yang punya kualifikasi sebagai tenaga laboratorium atau tenaga medis itu bisa mengerjakan rapid ini ya. Yang penting dia sudah di training untuk mengerjakan. Sedangkan untuk swab itu memang sedikit lebih rumit ya, artinya pengambilan swab itu biasanya lebih detail mungkin dok ya. Artinya dikerjakan oleh beberapa kelompok karena tidak bisa orang yang mengerjakan swab itu sekaligus yang menjadi pemeriksanya. Jadi biasanya yang mengambil swab itu bisa dari tenaga medis yang perawat atau dokter. Kemudian itu kan swab itu menggunakan semacam mungkin seperti lidi yang ujungnya ada kapasnya ya, tapi lidi kapasnya ini steril karena dia dalam kemasan khusus. Setelah dimasukkan, jadi yang diambil itu di hidung ya dan di mulut ya, jadi di tenggorok yang diambil di tenggorok. Jadi kita masukkan lidi kapas itu tadi ke dalam tenggorok, sedangkan yang di hidung itu menyusuri dasar hidung sampai ke ujung, jadi sampai di ujungnya hidung kita ya. Itu kita ambil di sana, kemudian dimasukkan ke dalam penyimpanan khusus untuk dikirim ke laboratorium. Di laboratorium nanti baru dilakukan analisa dengan mesin PCR. Jadi mesin yang khusus. Jadi makanya ini membutuhkan beberapa tahapan. Jadi kita butuh orang yang mengambil dan butuh orang yang memeriksa, dan orang yang mengambil dan yang memeriksa ini bukan orang yang sama. Sebetulnya kalau untuk proses swab sendiri dok, ini untuk satu pasien, ini kira-kira durasinya selesai hasilnya ini berapa sih, berapa jam? Jadi artinya sebetulnya dalam 24 jam sudah bisa selesai. Berarti satu hari satu malam bisa? Ya, kalau itu tadi tergantung. Kalau nggak antri ya? Tergantung loadnya. Itu yang jadi masalah itu kita load pemeriksaan. Jadi alatnya terbatas. Ya intinya alat yang terbatas, jadi untuk hasil swab itu bisa jadi menunggu 3 hari kan gitu dok ya? Butuh waktu itu karena alatnya nggak ada. Kalau di Kota Malang ada berapa sih dok sebetulnya? Untuk swab maksudnya? Iya untuk swab. Jadi kalau setahu saya sekarang sudah bertambah ya, lab-lab swasta sekarang rata-rata sudah bisa mengerjakan swab. Dulu itu nggak bisa. Masalahnya apa? Karena untuk memeriksa swab itu dia butuh laboratorium khusus. Jadi laboratoriumnya itu tidak bisa laboratorium seperti biasanya. Karena apa? Karena yang kita periksa adalah suatu virus yang berbahaya yang menular. Jadi proses packagingnya, penyimpanannya itu harus memenuhi syarat tertentu. Jadi dan itu tidak banyak yang punya. Jadi di Malang ini yang dulu sebelumnya hanya di rumah sakit besar aja ya. Saiful Anwar, Lapalen, kemudian di rumah sakit UB ya. Kemudian tapi sekarang saya tahu beberapa lab swasta sudah mengembangkan. Kalau di rumah sakit pemerintah dok, ini untuk pingin swab berapa dok biayanya dok? Jadi kalau di rumah sakit pemerintah mereka tidak melakukan swab untuk orang yang tanpa gejala. Tidak menerima ya? Jadi memang prioritas saat ini aja untuk udah pasien keteteran ya, untuk hanya untuk pasien dan tenaga medis. Dalam artian itu harian aja kita bisa ngerjakan ini bisa 200-300 tiap harinya. Jadi untuk pasien itu ya? Enggak, itu hanya untuk pasien yang sakit artinya yang ada gejala dan tenaga medis. Jadi, berarti tenaga medis setiap hari harus diswab dong? Karena kan petugas atau pegawainya rumah sakit kan banyak. Jadi tiap hari, jadi tiap biasanya ada giliran ya. Jadi rata-rata swab itu dikerjakan bisa 2 minggu, bisa 1 bulan tergantung. Jadi kayak seseorang yang bekerja masuk merawat pasien,
perawat yang merawat pasien langsung, yang dia dokter atau perawat yang masuk berhadapan atau kontak langsung dengan pasien, harusnya tiap 2 minggu dia di swab. Karena ada potensi dia nanti jangan sampai tertular dan dia tetap bekerja karena dia tidak tahu dia sakit. Nah, nanti kan jadi tambah panjang yang sakit gitu. Terus kemudian dok, kalau ini tadi dokter bilang bahwa tenaga medis di Kota Malang untuk istilahnya yang menangani COVID-19 ini kurang. Ya. Apakah ini juga sudah dikonsultasikan ke pihak pemerintah untuk penambahan mungkin? Ya, sudah. Jadi pemerintah dalam hal ini yang saya tahu yang di Saiful Anwar, jadi pemerintah provinsi sudah merekrut. Menambah ya dok ya? Menambah. Tapi kembali lagi, jadi mau ditambah berapa banyak pun kalau masyarakat tidak tertib, jumlah yang sakit tambah terus, mau nggak mau kan tetap kurang juga. Jadi memang supply dan demand itu saya kira harus imbang. Jadi pemerintah sudah berusaha untuk menambah tenaga kesehatan, tapi ya kembali lagi, ya harus ada upaya-upaya prevensi, jangan sampai ada yang sakit. Gitu. Ini kalau dari awal tadi sebetulnya sih waktu dokter datang itu pun saya juga lihat bahwa dokter ini sangat protek banget sama masker terutama. Masker saja double berapa itu dok? Ya, jadi memang soalnya ibaratnya saya bisa kerja itu dari masker ini. Jadi kalau mau bilang jimatnya itu jimatnya masker ini. Jimatnya dokter masker ya? Betul. Itu jadi, double berapa sih dok itu dok? Jadi saya double 3 ini. Nggak sesak dok? Ya sudah terbiasa. Udah terbiasa ya? Jadi ya mau nggak mau, karena kalau nanti saya kan bekerja di tempat yang yang ibaratnya penuh dengan virus. Dan ini karena sudah tak double-double, jadi saya susah bukanya. Jadi kalau saya buka, saya nanti masangnya lagi kesulitan. Karena itu kira-kira lapis berapa dok? Kalau boleh tahu lapis berapa maskernya itu? Jadi ini 2 masker. 2 masker ya? Iya. Jadi dan ini satu hal yang ingin saya ingatkan juga ke teman-teman. Jadi masker itu memang punya umur juga ya. Artinya kita pakai masker itu sebetulnya umurnya adalah 4 jam. 4 jam untuk masker medis? Masker apapun. Masker apapun masker 4 jam? Jadi sebetulnya setelah 4 jam kita gunakan itu harus diganti. Harus diganti, dibuang atau dicuci? Kalau untuk masker kain kan dicuci. Tapi kalau masker bedah yang biru seperti yang saya pakai itu sebaiknya dibuang. Sebaiknya dibuang. Gitu. Jadi kalau sehari kita beraktivitas 8 jam 2 kali ganti. Harusnya 2 kali ganti. Harusnya. Tapi ya tergantung ini juga sebetulnya tergantung lokasi di mana kita berada. Jadi kalau kita hanya dalam rumah itu mungkin tidak banyak paparan, ya itu bisa diperpanjang ya. Apalagi sekarang masker kan sudah tidak mahal kayak dulu. Sekarang malah nggak mahal, gratis dok. Tapi kadang-kala kan masih aja yang enggan juga untuk pakai masker. Ya mentang-mentang mungkin nggak kemana-mana, deket lah mungkin seperti itu. Jangan ya. Juga jangan sampai nanti masker dipakai tapi helm nggak dipakai. Biasanya masker cuma ditaruh di janggut aja dok. Ini kadang-kadang ngasih tahu masyarakat ini susah. Jadi maskernya kalau apalagi ditaruh di jenggot seperti yang Mas Aja bilang itu sebetulnya sangat berbahaya. Kenapa? Di leher kita ini kan mungkin juga banyak bakteri atau virus. Ini dia. Jadi nanti kalau kita letakkan di sana, kemudian nanti kita pakai kembali ke hidung, itu kita memindahkan virus. Jadi sebaiknya kalau memang mau dilepas sekalian dilepas aja dok ya. Dilepas, dilipat, disimpan. Kalau kita ragu-ragu bisa masukkan ke amplop, gitu ya, baru dikantongin. Tapi kalau baju kita bersih, mau dikantongin langsung nggak apa-apa. Tapi sebaiknya dilepas, jangan dipakai di leher, karena nanti kalau kita pakai kembali ke hidung, nanti malah memindahkan kuman dari leher ke hidung. Kalau ditaruh di saku gimana dok? Selama sakunya bersih, nggak apa-apa. Tapi jangan nanti saku itu bekas kita taruh uang, misalnya habis makan. Atau dicampur uang tuh nggak bisa ya? Jangan, uang itu kan pasti kita tahu aja secara ini kalau uang di itu ultraviolet itu ya? Iya, di ultraviolet dia kan kuman atau virusnya banyak. Jadi kalau kita campur, jadi sebaiknya kalau kita nanti pulang ke rumah, isi kantong kita keluarkan semua, kita pisahkan. Jadi artinya kalau kayak kacamata atau bolpen mungkin bisa dibersihkan dengan air sabun atau kalau ada alkohol ya. Tapi kalau uang disisihkan, diletakkan di tempat yang berbeda, jadi jangan dicampur karena takutnya nanti berpotensi untuk jadi sumber penularan lagi. Baik dok, kalau di Kabupaten Malang kan sebentar lagi ini ada pilkada dok, ya kan?
Kalau ada pilkada seperti ini, menurut dokter gimana? Apakah nanti bisa berpotensi muncul klaster-klaster baru di tempat-tempat TPS mungkin? Ya. Kalau menurut dokter gimana? Jadi ini juga suatu masalah yang agak rumit ya. Yeah. Di satu sisi kita butuh untuk melaksanakan pesta demokrasi, memilih pemimpin yang baru. Tapi di sisi yang lain tentu saja aturannya harus ketat. Bukan hanya, justru saya tidak melihat waktu hari hanya. Kalau saat di TPS itu ngaturnya lebih mudah. Mungkin nanti kita jadwal misalnya warga itu dibuat jam ya, datang jam segini dibuat lebih panjang. Tapi apakah bisa tertib? Nah makanya yang penting itu kesadaran dari masyarakat. Nah yang dikhawatirkan lagi apalagi waktu masa kampanye nanti ya artinya kadang-kadang mungkin tajuk acaranya adalah sosialisasi masker ya, atas misalnya ada pasangan calon A bagi-bagi masker, nanti kebetulan ada musiknya, ada nanti yang datang ternyata tidak menjaga protokol kesehatan, ya nggak jaga jarak, ngambil bagi maskernya orang berujukan, ya itu kan malah bukannya jadi baik malah jadi jelek. Jadi ya kalau kita melihat juga di pilkada dok ya, kalau kita mengaca lagi pada pemilu-pemilu yang lalu, terus kemudian yang kira-kira menurut dokter itu yang rawan bisa menularkan COVID ini yang mana dok? Waktu di apanya dok? Saya kira waktu kampanye yang paling potensial. Kalau kampanye kan sudah ada aturan juga pemerintah bahwa tidak ada kampanye untuk istilahnya nggak ada untuk keramaian, untuk menganggap sampai musuh. Konsistensinya harus dijaga. Ya. Karena ya teoritis memang sudah diatur, tapi apakah pelanggaran, kan sekarang yang penting sanksinya harus jelas. Kalau cuma teguran saya kira nggak akan bisa membuat kondisi jadi lebih baik. Jadi karena harus ada sanksi yang benar-benar tegas untuk pasangan yang melanggar dari kesepakatan yang sudah dibuat, ya harus ada hukuman gitu ya. Nah kalau itu bisa dipatuhi, kampanye aman pada hari H, pada saat pencoblosan, yang penting tidak mengumpulkan orang terlalu banyak pada satu waktu, makanya harus distribusinya harus dibagi. Yang paling penting adalah memang akhirnya ini tim yang berada di TPS ini bekerja lebih panjang mungkin ya. Nah itu mungkin juga perlu disiapkan, jadi nggak hanya satu tim. Ada juga yang mengatakan bahwa dari kertas suara itu pun bisa menularkan, dok, benar nggak? Setelah dan saat mengerjakan itu kita habis cuci tangan, nggak ada masalah. Jadi walaupun katakan kertas itu terpapar, tapi setelah kita melakukan penghitungan, katakan kita langsung cuci tangan, itu nggak akan masalah karena virus itu nggak mungkin lompat dari kertas suara ke wajah kita kalau nggak lewat tangan kita. Jadi yang bisa menularkan itu tangan kita. Jadi berarti istilahnya penularan itu lewat tangan kita yang betul. Jadi kalau dari tadi bilang droplet kan belum, kalau sudah pakai masker kan nggak ada droplet dok. Terus kemudian kalau kita menghirup dok, apakah bisa? Yang istilahnya airborne atau hirupan itu sebetulnya sampai saat ini masih diperdebatkan ya. Kemarin WHO menetapkan airborne sebagai salah satu, tapi kalau kita berada di ruang terbuka yang sirkulasinya istilahnya cukup baik, nggak usah khawatir dengan airborne karena udara akan terus berputar ya. Itu yang diwaspadai kalau kita melakukan kegiatan di ruang tertutup yang AC-nya hidup terus, sirkulasinya kurang baik, itu dia bisa berpotensi kan masuk ke dalam AC, kemudian berputar di sana, akhirnya menimbulkan masalah. Jadi selama kita berada di ruang terbuka, kemudian menggunakan masker, nggak perlu khawatir dengan penularan yang berasal dari katakan kertas suara atau perangkat-perangkat yang digunakan selama pemilihan pilkada ini ya. Baik, dokter sudah melalang buana sampai ke luar negeri juga, kalau nggak salah sempat ke Kamboja atau kemana? India mungkin dok ya? India sudah pernah ke sana dok ya? Ya ini kalau di India sendiri gimana dok? Jadi sebetulnya karakteristik kita di Asia itu ada beberapa ya. Kalau India itu problemnya sebenarnya hampir mirip dengan kita ya. Jadi jumlah penduduknya banyak dan rata-rata sosial ekonominya juga rendah. Nah itu dia. Ya, cuman yang paling penting sebetulnya kita harus mencontoh
Vietnam misalnya. Vietnam. Ya. Vietnam itu salah satu negara di Asia Tenggara yang cara dia menghandle COVID itu sangat baik. Ya mungkin karena dia dulunya suatu negara yang sifatnya otoriter ya, sehingga ketaatan kepada pemerintah itu sangat dominan. Perlu nggak sih dok ada aturan yang tegas seperti itu? Yang saya kira harus ya. Harus ya. Harus ada. Jadi sebetulnya kuncinya adalah kesadaran dari masyarakat ya. Dan sanksi yang jelas dari pemerintah. Jadi memang nggak bisa kita berurusan dengan COVID ini memberikan kelonggaran terutama untuk beraktivitas di luar rumah tanpa mengikuti protokol kesehatan. Jadi saya kira perlu ya dilakukan upaya-upaya yang sifatnya mengikat supaya masyarakat itu bisa tertib. Ya. Baik, kalau ngobrolin tentang COVID ini waktunya sudah banyak loh dok ya. Nggak terasa banget juga kita ngobrol banyak mulai dari awal COVID muncul, terus kemudian sampai penanganan, bahkan sampai pemerintah juga dari tim medis sendiri masih banyak yang tumbang istilahnya gugur dok ya dalam menjalankan tugas juga. Baik dok, mungkin ada ini sebagai pengunjung juga di Ngablak, Ngalam Blak-Blakan ini kira-kira apakah yang perlu disampaikan yang ditekankan juga oleh sebagai dokter spesialis penyakit dalam dari Dokter Bogi untuk masyarakat mungkin ya? Ya, jadi sekali lagi saya kembali mengingatkan bahwa sebetulnya COVID ini bukan suatu penyakit yang tidak bisa dikalahkan ya, artinya tergantung bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri dan berkolaborasi dengan baik ya, artinya memang nggak bisa kalau hanya satu orang, dua orang yang punya semangat besar, sementara yang lainnya cuek, itu nggak mungkin. Jadi kebersamaan ya itu adalah kunci utama. Jadi tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan, nomor satu kedisiplinan ya. Jadi nggak ada kata istilahnya keringanan-keringanan, kalau bisa jangan pakai ini, kalau bisa boleh seperti ini tuh jangan ya. Jadi kita harus betul-betul disiplin ya. Disiplin adalah vaksin gitu ya. Iya, jadi karena disiplin adalah vaksin yang terbaik. Karena kita nunggu vaksin juga belum tentu ini akhir tahun vaksin itu baru jadi. Dan setelah vaksin jadi kan harus dicoba dulu, dilihat hasilnya. Jadi dalam setahun ke depan belum tentu kita bisa terlindungi oleh vaksin. Jadi kembali lagi kedisiplinan untuk menjaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan atau bawa hand sanitizer itu ya. Kemanapun ya. Baik, itu wajib dok ya? Harus ya, itu wajib ya. Dengan menjaga itu, mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan ke Mas Anca tadi bahwa dalam beberapa hari terakhir ini angka pasien itu makin menurun, baik yang di datanya Malang Raya maupun yang ada di data rumah sakit. Justru sekarang ini banyak pasien yang dari arah Pasuruan ini. Jadi berarti dari arah utara dok ya? Iya, semua limpahan dari Pasuruan. Iya, Bangil Pasuruan itu banyak yang ke Malang. Jadi yang dari Malang Raya sendiri nampaknya trennya sudah makin menurun, dan saya berharap mudah-mudahan ini akan terus begitu, dan nanti kalau ada pilkada ini baik dari mulai kampanye sampai pelaksanaan tidak akan menambah beban dengan adanya pasien baru, insya Allah. Tidak muncul klaster-klaster baru. Betul. Baik, terima kasih untuk Dokter Bogi sebagai spesialis penyakit dalam sudah nimbrung juga di Ngablak, hadirnya untuk di Ngalap News ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang disampaikan oleh Dokter Bogi. Dan mungkin lain waktu kita bisa kontak lagi dok ya. Insya Allah. Nanti kalau ada waktu pasti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini. Siap. Baik, terima kasih dokter. Mudah-mudahan juga selalu sehat bersama keluarga juga dan tim juga di rumah sakit. Baik yang pasiennya mudah-mudahan selekas pulang dok ya dalam keadaan sehat. Dan dokternya juga wah kuat banget ini. Yang pasti harus benar-benar menjaga kesehatan. Dok, kalau bisa habis pakai masker nanti ngirup oksigen dok ya. Oh sudah pasti ya. Jadi ini memang sebetulnya nanti kita berharaplah pandemi ini cepat berlalu biar nanti ngobrol yang berikutnya kita bisa ngopi-ngopi ini. Siap ditunggu dok. Baik, terima kasih untuk Dokter Bogi atas kehadirannya di pagi hari ini, dan terima kasih lain waktu kita sambung lagi. Sukses untuk dokter.